Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, memang betul, jangan sampai salah membuat kandang kambing. Kenapa itu perlu saya ceritakan tentang hal ini? Karena ini teman-teman, kandang kambing itu biayanya kalau untuk saya pribadi itu bukan murah. Nah, kalau kita tidak menentukan dulu seperti apa pola ternak kita, apakah mau breeding, peranakan atau penggemukan, dan itu fattening. Penggemukan itu fattening, kalau breeding itu peranakan. Dan apa yang kita pelihara itu tidak kita tentukan di awal, apakah itu domba atau kambing, itu nantinya kita akan resiko kesalahan bangun kandang kambing, teman-teman. Sehingga hal utama yang harus menjadi dasar pada saat kita mau membuat kandang, tentukan dahulu kemampuan kita. Artinya kita realistis sesuai kemampuan kita tidak mudah ikut-ikutan dengan kandang yang lagi ngetren. Yang jelas kita tinggal kandang kita itu di posisi rendahan atau MDPL rendah, atau di pegunungan atau MDPL tinggi. Itu dulu. Kemudian pola ternak kandang teman-teman itu apakah peranakan atau penggemukan atau perah. Nah, lalu yang akan dipelihara itu domba atau kambing. Nah, kali ini kami khusus menceritakan tentang kandang kami, teman-teman. Jadi semoga bisa bermanfaat agar teman-teman tidak mengalami kerugian akibat dari kesalahan membuat kandang, teman-teman. Dari pola mengalir tentang konsep ternak yang kami pelihara ini, yaitu kambing, itu kami posisinya itu kan di pegunungan. Lokasi kami itu di Kulon Progo Samigaluh. Itu kalau teman-teman mencari Kopi Ampirono itu di sekitar di atasnya Kopi Ampirono. MDPL kami di 520, sekitar kurang lebihnya itu, sehingga ke kami untuk membuat kandang juga memperhatikan kondisi geografis. Yang kedua, kami peliharanya memang kambing. Kalau adanya domba di sini itu merupakan domba ternak beberapa tahun yang lalu, sehingga nantinya ini juga akan kami kita akan kami keluarkan dari kandang, artinya akan kami jual di waktu yang tepat, mungkin nanti Idul Adha 2022. Nah, kemudian kembali lagi ke jangan sampai kita mengalami salah pembuatan kandang. Setelah geografis itu kita tentukan dulu, kami karena breeding di awal program ternak kambing perah, sehingga kami belum memungkinkan untuk membuat kandang semi umbaran. Kenapa? Karena kami meskipun, saya coba tunjukkan ke teman-teman, meskipun di lahan ini memang kami proyeksikan untuk kandang kambing dalam waktu minimal 3 tahun ke depan, artinya perluasan lahan untuk kandang kambing sudah kami persiapkan, dan ini masih lahan perluasan kandang kami seperti itu. Lalu di bagian itu juga masih ada, sehingga nanti bentuknya nanti U, dan di bagian tengah ini untuk semi umbarannya, teman-teman. Nah, tetapi karena di awal ini masih tahap merintis, kami sementara di satu bentuk seperti ini dengan 18 kotak. Nah, alhamdulillahnya kami untuk kayu, kemudian lantai kandang dari bambu ini, semuanya gratis dari apa yang ada di kebun kami. Nah, kemudian untuk saya mencoba dari ini ya teman-teman, dari ketinggian kandang. Jadi ketinggian kandang kami ini 80 cm. Alhamdulillah cukup aman, tidak membahayakan gas beracunnya itu untuk kambing kami. Dan yang kedua, dari dinding. Nah, dari dinding ini kalau teman-teman lihat, itu posisinya dari lantai ke atap sini itu 3/4-nya ini dindingnya full kayu, agak rapat. Artinya tidak longgar-longgar seperti itu. Karena apa, teman-teman? Karena dominan di sekeliling kandang kami ini masih terbuka, belum ada tembok pengelilingnya. Sehingga, dan memang kalau saya lihat keliling di kandang di desa kami, di Samigaluh ini,
Jika seperti ini, amannya memang bagian sep 3/4 bawah itu dengan full dinding kayu. Sedangkan bagian 1/4 atasnya boleh jeda-jeda seperti ini, selang agak longgar seperti ini teman-teman. Itu untuk dinding. Nah, kalau untuk pintu kami di belakang teman-teman, di belakang nanti itu ada tangga untuk keluar kambingnya. Nah, kemudian untuk atap karena kami berada di MDPL 520 atau di pegunungan, tidak di dataran rendah, itu kami menggunakan asbes. Nah, atap asbes ini kami tega memasang di kandang kami karena kami di pegunungan MDPL 520-an. Dan ini juga kami berikan atap transparan, fiber transparan, tujuannya saat musim hujan, di mana kambing ini kan sebenarnya perlu untuk berjemur ya, tetapi dengan adanya cuaca yang kemarin hujan ini ekstrim, tidak menentu hujannya, kami dengan bantuan atap seperti ini, fiber transparan, alhamdulillah saat matahari cerah itu panas sinar matahari dan sinarnya itu bisa tembus masuk ke dalam teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ini bagian yang kanan ini perlu juga kami berikan atap fiber nantinya. Tapi sementara kami belum memberikan karena dengan seperti ini alhamdulillah sudah cukup. Nah, itu untuk atap. Beda hanya jika teman-teman berada di dataran rendah, MDPL rendah, itu sebaiknya kalau bisa menggunakan genteng atau gendeng kalau bahasa Jawanya. Karena gendeng itu lebih dingin. Tidak seperti asbes seperti ini. Nah, itu juga mengkondisikan juga kemampuan dari teman-teman sendiri. Nah, lalu yang berikutnya yang mungkin kadang terabaikan itu lebar tretisan ya nyebutnya ya. Dari pinggir kandang ini ke samping, termasuk yang di belakang kandang, itu relatif aman teman-teman, sehingga jika ada angin hujan itu tidak masuk air di bawah angin itu masuk ke dalam kandang, tidak mengenai ternak kita teman-teman, termasuk yang di belakang sini teman-teman. Mohon maaf ini ada sedikit suara kambing karena dua etawa kali gesing ini sedang kita jemur setelah mandi. Nah, ini juga relatif lebar ya teman-teman, sehingga jika ada hujan dari sebelah sana angin itu relatif aman, tidak masuk ke dalam kandang. Itu untuk atap teman-teman. Nah, yang berikutnya untuk tempat pakan. Tempat pakan juga ada juga kandang yang tempat pakannya kumpul di tengah seperti ini, lalu ini untuk kita lewat jalan. Tapi ada juga yang pakannya itu di posisi dekat lebar seperti ini. Nah, kan ada itu teman-teman yang tempat pakannya di sisi luar ya. Kalau kami memilih di tengah seperti ini karena dengan sistem seperti ini itu bentuk menghindari adanya pakan itu kena angin atau air hujan teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini alhamdulillah meskipun hujan dan kemarin sempat ada angin, itu pakan yang berada di tengah seperti ini tidak kena air teman-teman. Nah, beda halnya jika teman-teman itu posisi pakannya itu ada yang di sebelah luar seperti ini, itu meskipun jarak tampiasnya itu cukup lebar, ada juga cara lain untuk mengakali saat hujan angin itu tidak turun masuk ke tempat pakan dengan cara diberikan paranet. Jika hujan itu diberikan paranet itu kalau nggak hujan digulung, kalau hujan dibuka sehingga turun, sehingga air hujan yang ke bawah angin itu tidak masuk ke tempat pakan. Nah, itu untuk tempat pakan teman-teman. Nah, yang berikutnya saya coba kembali ke atap teman-teman. Konstruksi pun teman-teman juga banyak pilihan. Ini cara kami seperti ini untuk konstruksi atapnya, sederhana sekali. Nah, terus hindari dan sering kontrol. Nah, ini atap asbes yang dulu kami pasang di kandang, tapi karena kami ada evaluasi sehingga asbes itu kami taruh di sini, lalu kami ganti dengan fiber transparan. Nah,
perlu dicek berkala saat sore hari, jangan sampai ada ayam yang bertengger di atas kandang. Karena kalau ada ayam yang bertengger, bahkan itu mengeluarkan kotoran, jatuh ke pakan ternak atau ke ternak, itu bisa menimbulkan penyakit lain teman-teman. Seperti itu. Nah, yang berikutnya itu tentang penerangan. Usahakan di kandang juga ada penerangan teman-teman, sehingga cukup membantu kambing dalam saat menjelang maghrib sampai pagi hari teman-teman. Dengan penerangan juga membantu kita saat memberikan pakan atau ngecek kontrol saat malam hari ya teman-teman. Tentu teman-teman juga akan heran kenapa ini lantai yang buat kami lalu lalang ini terpal ya. Jadi ini juga kami melakukan pengiritan, penghematan. Jadi daripada kami ngasih semen atau alas yang dari selain tanah, ini kami beli terpal saja, lalu kami plepet di bagian pinggir, kami paku seperti itu. Ya alhamdulillahnya kalau hujan kering, karena posisi ini juga relatif di tempat teduh. Dan yang berikutnya ini cukup menghemat biaya teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian untuk biar tidak terlalu bau, dan bahkan ini tidak bau untuk kotoran kambingnya, justru alasnya bawah itu full tanah teman-teman. Kami tidak memberikan alas semen, adonan semen atau apapun. Jadi full tanah, justru itu baunya minim sekali dari kotoran kambing itu sendiri teman-teman. Nah terus jika teman-teman di dataran rendah, jika terpaksanya ingin menghemat dengan asbes itu boleh saja, tapi tetap dikontrol kesehatan atau tingkat kambingnya itu seperti apa nafsu makannya. Karena kalau musim kemarau di dataran rendah dengan atap asbes itu cukup panas teman-teman. Nah jadi memang kontrol itu perlu. Nah jika teman-teman sudah memutuskan membuat kandang terus diisi dengan kambing, nah itu juga pastikan jangan sampai teman-teman tergoda untuk merenovasi atau mengupgrade kandang karena godaan sesaat atau ikut-ikutan saja, atau bahkan demi gengsi. Kecuali teman-teman mampu, itu tidak masalah. Tapi kalau di luar kemampuan teman-teman, sebaiknya hindari hal itu, karena itu akan mengganggu yang namanya siklus keuangan dari teman-teman. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan di mana kita ada dan mampu. Kalau saya mampunya seperti ini, ya cukup seperti ini, tidak akan mencoba di luar kemampuan saya. Tapi jika ada peternak lain yang mampu dengan kandang yang lebih bagus, lebih mahal, boleh-boleh saja, karena itu lebih bagus. Dan itu juga sudah tentunya dipertimbangkan oleh teman peternak kita, teman-teman. Bahkan di sini itu untuk mineral yang biasanya teman-teman itu menggunakan mineral block. Kalau teman-teman beli di marketplace, itu kami menggunakan bumbung namanya. Jadi dari bambu itu kami gantung, tiap kandang itu satu bumbung. Itu kami berikan garam dan air, dan di bagian bawah itu disodet sedikit agar dijilat-jilat oleh ternak. Itu juga cara kami seperti itu teman-teman. Jadi kami juga tidak menggunakan mineral block. Nah, jika teman-teman itu belum mempelajari betul tentang syarat seperti apa bikin kandang agar ternaknya itu sehat, itu bisa fatal teman-teman. Bisa fatal langsung ke ternak kambingnya. Artinya pertumbuhannya terhambat dan mungkin ternaknya itu bisa wassalam. Belum tentu saat kambing itu melahirkan atau ada cempe, tapi saat dia belum bunting pun, jika misalkan sirkulasi udaranya tidak bagus, kemudian udara atau racun yang dihasilkan dari kotoran kambing ini tidak bisa tersirkulasi dengan bagus dan balik lagi ke alas kandang ke ternak, karena ketinggiannya juga tidak ideal atau terlalu rendah. Nah itu juga akan menjadi bumerang untuk ternak dan menjadi wassalam itu ternak yang ada di kandang teman-teman. Nah
Kadang juga ada yang membuat kandang kambing itu seperti domba. Artinya konstruksinya itu ringan-ringan saja, tidak terlalu kuat kayunya. Nah, itu nanti juga akan jebol karena cara pola tingkah kambing itu lebih aktif, lebih giras dibandingkan domba, teman-teman. Bahkan domba itu tingginya tidak perlu seberapa tinggi, tapi sudah cukup aman. Beda kalau dengan kambing, apalagi etawa. Nah, kemudian dinding kambing. Kadang juga yang banyak memposisikan kandang kambing itu dindingnya seperti domba, jadi renggang-renggang seperti atas ini. Nah, kalau kita posisi kandangnya itu di luar, belum ada tembok pembatas tinggi di sekeliling kandang, itu nanti juga mudah masuk angin kambingnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk etawa yang ada di luar itu, bahkan jika masuk di kandang ini, itu dia bisa berdiri sampai di atas itu, teman-teman, di bagian ini. Nah, sehingga jika kita salah membuat kandang di awal, selain kita rugi, itu tentunya kesehatan kambing terancam dan bisa wassalam. Nah, mungkin itu ya teman-teman, bisa informasi yang bisa kami sampaikan agar teman-teman jangan sampai salah membuat kandang kambing, karena bisa fatal efeknya ke ternak. Dan yang kedua itu akan rugi secara finansial, karena akan renovasi itu tidak murah, teman-teman. Karena ini sudah mendung menjelang maghrib, saya akan masukkan kedua betina dere etawa ini, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.